Mendapat peringkat sebagai salah satu wanita tercantik di dunia, Princess Durushefar menunjukkan keanggunan, martabat, dan pesona dalam kehidupan publiknya. Hadish Hayriye Ashi Durushefar lahir tanggal 16 Januari 1914 dari Ibu Mehdi Hanim. Ia adalah satu-satunya putri Abdul Majid II yang merupakan pewaris terakhir tahta kekaisaran dan khalifah terakhir Ottoman. Princess Durushefar lahir di Turki. Ia dibesarkan di Perancis, kemudian menikah dengan salah satu anak orang terkaya di dunia, yaitu Pangeran Azam Jah Bahadur, putra sulung Nizam VII. Pernikahan tersebut menyatukan dua keluarga muslim terkenal, yaitu Khalifah Turki dan Asaf Jah dari Hyderabad, bersama dengan sepupu Princess Durushefar, yaitu Princess Niloufar, yang dinikahi putra bungsu Nizam VII. Princess Durushefar memajukan pendidikan anak perempuan dan menentang purdah, di mana wanita memisahkan diri dari pandangan pria. Mereka diberi kebebasan karena ayah mertuanya, yaitu Nizam VII, sangat menyukai menantunya. Princess Durushefar sering dikenalkan sebagai permata istana. Tinggi badan sang putri yang melebihi suaminya Azam Jah sering dibuat lelucon oleh Nizam VII di banyak pesta. Abdul Majid II, ayah dari Princess Durushefar, sebenarnya sudah terlahir sebagai pewaris Ottoman. Namun, ketika Abdul Majid yang tidak terlalu peduli dengan politik menjadi putra mahkota, dia nggak terlalu senang dengan hal tersebut, dan malah mengusulkan putranya yaitu Prince Omar Faruk sebagai putra mahkota. Namun, keputusan ini ditolak langsung oleh Sultan Mehmed VI. Karena hukum suksesi Ottoman secara tradisional mengikuti hukum senioritas. Pada tahun 1926, Mehmed VI meninggal di usia 65 tahun dalam keadaan tidur, dan Abdul Majid kemudian naik tahta. Banyak yang berharap bahwa Kesultanan Utsmaniyah era baru ini bisa membuat negara lebih baik. Pada tahun 1926, Abdul Majid mengusulkan pemilihan umum yang dimenangkan oleh bekas Partai Rakyat Utsmaniyah di bawah reformis progres Mustafa Kemal Pasha. Masalah muncul ketika Syekh Effendi dan 53 temannya menuntut khalifah dihapuskan pada Maret 1924 dengan alasan tidak perlu ada khalifah lagi. Padahal, peran khalifah adalah pemimpin agama dan politik tertinggi dari semua muslim di seluruh dunia, dengan tujuan utama untuk mencegah antainisme atau melindungi agama dari korupsi. Dalam sesi terakhir negosiasi ini, ternyata mayoritas suara dan undang-undang memutuskan untuk mengusir semua anggota dinasti Utsmaniyah. Mustafa Kemal Atatürk mencoba menawarkan kekhalifahan kepada Ahmad Syarif As-Sanusi, dengan syarat bahwa ia harus tinggal di luar Turki. Namun, Ahmad Syarif As-Sanusi menolak tawaran tersebut. Dia tetap mendukung Abdul Majid. Meskipun Abdul Majid dan keluarganya kecewa dengan keputusan ini, tapi mereka nggak ingin rakyat memberontak. Jadi, mereka diam-diam pergi keesokan harinya di pengasingan. Princess Durushefar dan keluarganya menetap di Prancis. Ketika Abdul Majid II tiba di Swiss, dia ditahan di perbatasan sementara waktu, meski akhirnya diizinkan tinggal di Swiss. Abdul Majid berkali-kali mengatakan bahwa dia kesal dengan penghapusan kekhalifahan, karena ini akan membawa kekacauan ke dunia Islam. Tapi, setelah pemerintah Turki menekan pemerintah Swiss, Abdul Majid nggak pernah diizinkan untuk memberikan pidato seperti itu lagi. Setelah tinggal di Swiss untuk sementara waktu, mereka kemudian pindah ke Prancis pada Oktober 1924. Ketika Princess Durushefar dewasa, ada 4 penguasa yang melamar sang putri, yaitu Shah Iran Reza Pahlavi untuk putra mahkotanya, Raja Fuad I dari Mesir untuk putra mahkotanya, dan Prince Mehmed Habib putra Sultan Abdul Hamid II. Namun, Abdul Majid II menolak mereka semua dengan alasan Princess Durushefar masih di bawah umur. Pada tahun 1931, Abdul Majid II mengatur pernikahan Princess Durushefar dengan Azam Jah, yaitu putra sulung dan pewaris Nizam VII dari Hyderabad. Namun, mahar 50.000 pound sterling yang diajukan Abdul Majid terlalu banyak menurut Nizam VII. Jadi, dia mengusulkan membayar mahar yang sama untuk menikahi Princess Niloufar dengan putra bungsunya yaitu Muazzam Jah. Nizam langsung setuju dan mengirim kedua putranya ke Prancis untuk menikah.
Sehari sebelum pernikahan, para pangeran tiba dengan kereta ekspres dan menginap di hotel. Pada 12 November 1931, di usia yang ke-17 tahun, Princess Durushafar menikah dengan Azam Jah. Sementara sepupunya, Princess Niloufar, menikah dengan Muazzam Jah. Setelah upacara keagamaan, pengantin baru pergi ke konsulat Inggris untuk menyelesaikan pernikahan sipil mereka. Mereka juga mengesahkan perjanjian pernikahan yang berbunyi, jika terjadi perceraian atau kematian Azam Jah, Princess Durushafar akan menerima $200.000 sebagai kompensasi. Setelah perayaan, para pengantin baru berlayar dari Venesia ke istana ayah mertuanya di Hyderabad. Mereka berlayar di kapal yang sama yang dinaiki Mahatma Gandhi. Saat itu, Mahatma Gandhi baru saja menghampiri konferensi meja bundar kedua di London pada tahun 1931. Shaukat Ali yang menemani pengantin baru mengetahui simpati Gandhi untuk khalifah yang diasingkan. Dia pun mengatur pertemuan pengantin muda dengan Gandhi di atas kapal. Namun, Mahatma Gandhi yang sedang berwisata di kelas 3 nggak mau melangkah ke lantai pertama, yaitu kelas tempat para pengantin baru tinggal. Pangeran Hyderabad juga nggak mau pergi ke kelas 3, tempat Mahatma Gandhi tinggal. Shaukat Ali kemudian membuat kompromi dengan mempertemukan Mahatma Gandhi dan pengantin baru di ruang santai di kelas 2. Dalam perjalanan, para putri diajari memakai sari dan tata krama di hadapan Nizam 7. Setelah mereka sampai di Hyderabad, perjamuan diadakan untuk menyambut mereka. Mereka kemudian menetap di rumah masing-masing. Princess Durushafar menerima gelar Durdana Begum yang bergelar Her Highness Princess of Berar atau Yang Mulia Putri Berar. Nizam 7 menyuruh dua menantunya untuk ambil bagian dalam olahraga seperti tenis dan berkuda. Nizam juga mengirim mereka tur Eropa hingga dapat memperluas pikiran mereka, serta mencari karya seni untuk museumnya. Kedua sepupu ini dikenang sebagai wanita cantik sosialita dan ikon gaya. Kecantikan dan selera berpakaian Princess Durushafar berhasil mengubah pandangan sosial kaum perempuan Hyderabad. Princess Durushafar menjadi wanita terhormat dan berpendidikan tinggi. Dia fasih berbahasa Prancis, Turki, Inggris, dan Urdu. Dia juga seorang pelukis dan penyair. Princess Durushafar mendirikan perguruan tinggi untuk anak perempuan dan rumah sakit umum atas namanya. Pada tanggal 4 November 1936, dia meletakkan pondasi batu pertama untuk meresmikan rumah sakit dan perguruan tinggi pada tahun 1939. Pada tanggal 6 Mei 1935, dia dan suaminya menghadiri upacara peringatan ke-25 pemerintahan Raja George V dari United Kingdom. Pada bulan Mei 1937, mereka menghadiri penobatan Raja George VI dan Queen Elizabeth Bowlesley. Pada tanggal 23 Juni 1937, dia menemani suaminya selama kunjungan untuk meletakkan sebuah pondasi masjid baru di Kensington. Pada tanggal 6 Oktober 1933, Princess Durushafar melahirkan putra sulungnya, Mukarram Jah Bahadur, calon Nizam Hyderabad. 6 tahun kemudian, Princess Durushafar melahirkan Prince Mufakkam Jah Bahadur. Kedua putranya tersebut menerima pendidikan terbaik di Eropa. Bertahun-tahun kemudian, Pangeran Mukarram dinyatakan sebagai pewaris tahta Hyderabad atas saran kakeknya, di mana ia menjabat sebagai ajudan kehormatan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Sejak awal, Princess Durushafar mengetahui bahwa suaminya memiliki banyak selir, namun dia terus membuat dirinya terlihat bermartabat. Perbedaan antara keduanya akhirnya menyebabkan perceraian. Setelah bercerai, Princess Durushafar tinggal di Hyderabad selama beberapa tahun, sampai akhirnya dia pindah ke London. Setiap kali Princess Durushafar kembali ke Hyderabad untuk berkunjung, dia selalu menarik perhatian banyak orang. Dia mensponsori rumah sakit anak umum Durushafar di bawah penanganan putranya, yaitu Mukarram Jah. Di sisi lain, ayahnya, yaitu Abdul Majid, yang menetap di Paris menikmati hidup yang lebih baik, karena Princess Durushafar menikahi salah satu orang terkaya di dunia. Setelah digulingkan dari kekhalifahan, Abdul Majid II lebih fokus pada ibadah. Dia biasanya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Paris bersama umat Islam lainnya. Dia juga menekuni lukisan dan musik. Abdul Majid menghabiskan hari-hari tuanya sendirian.
Dia menulis buku memoir 12 jilid yang disimpan Princess Duroshefar. Pada tanggal 23 Agustus 1944, Abdul Majid II dinyatakan meninggal dunia di rumahnya karena serangan jantung. Lalu, Princess Duroshefar menelpon sepupunya yaitu Princess Nilofer untuk meminta bantuan pemakaman ayahnya. Princess Duroshefar telah melakukan banyak hal untuk menguburkan ayahnya di Istanbul, tapi tidak memperoleh izin dari pemerintah Turki. Princess Nilofer menelpon temannya yaitu Malik Ghulam Muhammad, seorang gubernur jenderal Pakistan, untuk meminta pertolongan. Malik Ghulam kemudian meminta Saud bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Arab Saudi, untuk mengabulkan permintaan tersebut. Pada akhirnya, Abdul Majid II dimakamkan di Arab Saudi, di tempat para khalifah dimakamkan. Princess Duroshefar mengunjungi Hyderabad untuk yang terakhir kalinya pada tahun 2004. Dan Princess Duroshefar meninggal pada tanggal 7 Februari 2006 di London. Sampai akhir hidupnya, Princess Duroshefar memendam amarah besar kepada sikap pemerintah Turki pada khalifah. Meskipun Princess Duroshefar adalah anggota kerajaan Ottoman, tapi dia menolak untuk dimakamkan di Turki. Karena pemakaman ayahnya pada tahun 1944 ditolak oleh pemerintah Turki. Philip Mason dari Pegawai Negeri Sipil India menggambarkan Princess Duroshefar sebagai berikut. Ia adalah sosok yang baik dalam memerintah, berwajah cantik dengan kulit putih dan rambut pirang. Tidak ada yang bisa mengabaikan atau meremehkannya. Menurutku, seandainya takdir menghendakinya, dia mungkin akan menjadi salah satu ratu besar dunia. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you di next video.